Halo para pejuang kuliah, bagaimana kegiatan kalian selama ini? I hope everything is going well for you. Dan di kesempatan kali ini, kami akan coba memperkenalkan program baru nih dari PN Kuliah, yaitu Podcast Suara Pejuang Kuliah. Nantinya, podcast ini akan membantu teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan konten yang kita bawakan. Dan tentunya, podcast ini bisa banget kalian dengerin kapan aja. Bisa dijadiin teman tidur, bisa jadi teman bersantai, dan di waktu lainnya. Ini kan yang pertama ya. Kita buat intro yang keren dulu dong ya. Welcome to Podcast Suara Pejuang Kuliah. Dan kali ini, program yang pertama kita khususkan untuk memberi semangat buat kalian semua yang harus gap year di tahun ini. Pas banget nih sama highlight dari podcast ini, yaitu gap year bukan dosa besar. Kalian gak usah khawatir, karena SBMPTN kan sudah berlalu nih. And FYI, dari 700.000 peserta yang mengikutinya, hanya sekitar 160.000 orang yang lolos. Bahkan, angka ini tuh gak sampai 30% dari total pendaftar. Ini berarti ada lebih dari 500.000 orang yang gak lolos. Sebagian dari mereka yang gak lolos SBMPTN ini, kemudian ada yang bersaing lagi di jalur mandiri. Ada yang mendaftar ke perguruan tinggi swasta, atau memilih untuk menunggu tahun depan dan kembali bersaing. Buat kamu yang belum lulus, podcast ini sebenarnya bukanlah sebuah untaian kata mutiara, motivasi, ataupun nasihat. Karena aku yakin sih, pasti kamu udah banyak banget menerima begitu pesan-pesan motivasi ataupun nasihat dari orang-orang di sekitarmu. Iya kan? Barangkali, dari sekian banyak yang belum lulus tersebut, ada beberapa orang yang sudah memutuskan untuk mengalah dan mengubur dalam-dalam impian untuk bisa berkuliah di kampus dan jurusan impiannya. Namun, ada pula orang-orang yang memilih untuk menunda berkuliah dan memutuskan untuk mengikuti SBMPTN di tahun depan. Meski sebenarnya, gap year ini bukanlah pilihan yang populer untuk para pejuang perguruan tinggi negeri. Kebanyakan, kalau mereka nggak berhasil diterima di jurusan impian, maka mereka akan segera mendaftar di jalur mandiri pada jurusan dan kampus yang kira-kira mampu menjamin kelulusan mereka. Ada pula yang memutuskan untuk berkuliah di swasta. Itu semua bukanlah pilihan yang salah. Sebab aku yakin kalau semua pilihan tentu sudah dipikirkan matang-matang olehmu. Namun, jika kamu belum memilih, barangkali pilihan terbijak adalah gap year. Karena menunda berkuliah itu bukan berarti tidak melakukan apapun. Selama proses menunggu ini, kamu bisa mengisinya dengan berbagai kegiatan. Entah dengan bekerja, memulai usaha, belajar hal-hal yang belum pernah kamu pelajari, beristirahat sejenak, atau bahkan belajar untuk persiapan tahun depan. Menunda berkuliah juga berarti kamu punya waktu 1 tahun ekstra untuk kembali bersaing di tahun depan. Ketika lawanmu masih harus mempersiapkan segala jenis ujian, kamu sudah punya persiapan yang cukup matang. Di samping lawanmu masih harus berusaha beradaptasi dengan soal-soal SBMPTN, kamu yang telah mengikutinya di tahun ini sudah memiliki pengalaman dengan model soal yang akan kamu hadapi lagi. Meski kerap dipandang sebelah mata, sesungguhnya gap year adalah privilege yang nyata buat kamu. Sehingga, buat kamu tim gap year, jangan patah semangat. Karena gap year bukan berarti bahwa kamu adalah orang yang gagal atau orang yang bodoh. Tapi, kamu adalah orang dengan privilege yang nyata untuk belajar lebih giat lagi di tahun ini. Dan terakhir, buat kalian yang gap year, bisa banget untuk sharing dan berbagi kisah gap year-mu di kolom komentar. Kami tunggu komentar menarikmu. Tetap semangat, dan sampai jumpa di podcast Suara Pejuang Kuliah selanjutnya. Bye!